Ini sih lebih parah dari Korean Filik. Terlalu lama dibiarkan, Mega akhirnya angkat bicara sampai ngomong gini. Tak lolosnya Petrokimia ke babak Grand Final membuat banyak penyesalan bagi fans Mega ataupun penonton setiap Proliga. Bagaimana tidak di laga terakhir, Pertamina Enduro yang biasanya garang terlihat melempem ketika bertemu Popsivo Polwan. Terlihat mereka seakan ingin mengalah di laga ini supaya bisa membuat Popsivo Polwan melenggang ke partai Grand Final dan kembali bertemu dengan mereka. Melihat hasil ini, bahkan sang komentator laga turut mengomentari hasil akhir. Dan ia juga menyayangkan kenapa Pertamina Enduro tak bermain all out. Ini sudah seperti mencoreng sportivitas dari olahraga sendiri. Karena Pertamina Enduro bermain hanya sebatas formalitas tanpa ada semangat sedikit pun. Dengan melihat hasil ini, isu konspirasi pun muncul setelah Jakarta Pertamina Enduro kalah dari Jakarta Popsivo Polwan. Apalagi ini pertama kalinya Jakarta Pertamina Enduro kalah dari Jakarta Popsivo Polwan. Sorotan miring dialamatkan kepada Pertamina Enduro yang terkesan sengaja mengalah. Menyusul mereka sudah lebih dulu memastikan tiket tampil di partai perebutan juara Proliga 2025, isu ini mendapatkan reaksi dari setter Pertamina Enduro, Tisha Amalia Putri, yang juga setter terbaik Proliga tahun lalu. Ia menampik adanya konspirasi ataupun timnya sengaja mengalah kepada Popsivo Polwan. Kalau aku sih mungkin pasti banyak orang, apalagi dengan kami kalah ini pasti banyak. Pelatih Pertamina Enduro, Bulan Karslioglu, memberikan alasan secara teknis apa yang menjadi penyebab anak asuhnya takluk 3 set langsung. Padahal di laga melawan Petrokimia, Pertamina Enduro mampu menciptakan comeback fantastis dengan tertinggal 2 set dulu sebelum akhirnya memenangkan laga pada kedudukan 3-2 untuk menjamin kelolosan mereka ke final. Saya pikir tim ini pantas mendapatkannya. Namun apa yang diungkapkan oleh Bulan ini kemungkinan besar hanya sebuah alasan klasik untuk menutupi tak sportifnya mereka. Pasalnya, sang pelatih mungkin memiliki dendam tersendiri kepada Megawati setelah menolak pinangannya dan berlabuh ke Petrokimia. Sebab sewaktu di Korea, Mega memang mendapatkan 2 tawaran langsung dari tim Proliga, yaitu Petrokimia serta Pertamina Enduro. Jadi ketika itu, siapapun tim yang lolos ke Final Four akan diisi oleh Mega. Namun dilema terjadi ketika kedua tim akhirnya lolos bersama. Hal ini membuat Mega memutuskan memilih bermain di Petrokimia karena karir Mega bisa melejit sejauh ini berkat andil besar dari Petrokimia. Ditambah Mega berasal dari Jawa Timur, jadi tak ada salahnya membela klub yang berasal dari Jawa Timur juga. Toh masyarakat pemain juga sudah tahu karakteristik dari Megawati. Namun karena pemilihan klub ini akhirnya berbuntut panjang, Pertamina Enduro seperti sakit hati dan ingin memberikan penyesalan berharga bagi Mega karena tak memilih Pertamina Enduro di ajang Final Four kali ini. Untuk itu, mereka terlihat melepaskan pertandingan terakhir supaya Petrokimia bisa tersingkir dari perebutan juara Proliga musim ini. Melihat kejadian ini, Mega yang sudah lama diam akhirnya angkat bicara. Dia terlihat mengeluarkan unek-uneknya dengan mengatakan Proliga seperti flying shop. Alhasil, banyak sekali respon netizen yang menganggap Mega tak memiliki etika dan membuat gaduh sosial media dengan caption yang ia buat. Namun sebagai manusia, meski berlabel idola, apakah salah jika Mega ingin mengungkapkan isi hatinya karena tak terima terus saja dicurangi?